Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2021. Hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja materi Bahasa Indonesia kelas 12 merancang teks editorial. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ngawi. Tujuan pembelajaran ini yaitu agar peserta didik mampu menyusun pendapat atau argumen terhadap isu aktual. Yang kedua, agar peserta didik mampu menuliskan teks editorial berdasarkan struktur dan kebahasaan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas silakan memimpin doa untuk memulai kegiatan hari ini. Betul, siap dan doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Saya cek kehadirannya dulu ya. Ahmad Febrianto, Ananda Muhammad Prasetya, Ananda Putri Yuliani, Fatimah Nisa'u Adedin, Patricia Luciana Nurlatifah, Karma Suryani, Fitria Matrun Naja, Gita Rahma Aryani, Habib Ihsanuddin. Kali ini kita akan mempelajari tentang merancang teks editorial. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang materi merancang teks editorial, silakan persiapkan ponselnya masing-masing. Kita akan melaksanakan pretest melalui quizzes. Kodenya 319501. Join myquiz.com. Kemudian masukkan kodenya 319501. Kemudian masukkan nama kalian masing-masing. Kemudian klik mulai. Belum. Saya belum klik mulai, otomatis mulai.
tujuan dari kegiatan hari ini adalah agar kalian mampu menyusun argumen atau pendapat yang aktual. Kemudian yang kedua, agar kalian mampu menulis teks editorial berdasarkan struktur dan kebahasaan. Sebelum kita lebih lanjut masuk ke dalam materi, silakan dilihat video berikut. Korupsi infrastruktur, ancaman keselamatan. Pembangunan infrastruktur dipercaya sebagai modal utama bangsa ini untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Karena itulah negara mengalokasikan dana yang begitu besar untuk pembangunan infrastruktur. Dana yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari sebesar 119 triliun rupiah di tahun 2019 naik menjadi 120 triliun rupiah di tahun 2020 dan mencapai 150 triliun rupiah pada 2021. Amat disayangkan, berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi di bidang infrastruktur ternyata sangat besar. Dampaknya tentu saja terkait dengan kualitas bangunan yang pada ujungnya mengancam keselamatan publik. Temuan KPK itu diungkapkan dalam diskusi virtual bertajuk "Cegah Korupsi di Pengadaan Jasa Konstruksi" pada Rabu 6 Oktober. Celah korupsi ada mulai dari tahapan perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, sudah dibicarakan terkait kepastian anggaran, komitmen fee proyek, dan pengaturan penggunaan tender. Dalam proses pengadaan, terjadi peminjaman nama perusahaan untuk ikut tender dan manipulasi syarat lelang. Ujung dari celah korupsi itu terjadi pada pelaksanaan proyek infrastruktur, terjadi manipulasi laporan pekerjaan dan pekerjaan fiktif. Fakta yang diungkapkan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, bikin mata terbelalak. Dari nilai kontrak 100%, nilai real infrastruktur tinggal 50%, karena sisanya dibagi-bagi ibarat air meluap sampai jauh, mengisi kantong-kantong koruptor. Publik berharap agar KPK tidak boleh lelah memberantas korupsi di bidang infrastruktur. Pemberian hadiah atau gratifikasi dan suap dikategorikan sebagai korupsi. Selain itu, perlu ditingkatkan keterlibatan aparatur pengawas internal pemerintah. Jangan diam, apalagi ikut membiarkan terjadi penyelewengan pembangunan infrastruktur. Karena itu, perlu dipertimbangkan agar aparatur pengawasan tidak berada di bawah kekuasaan kepala daerah, hanya menjadi lembaga independen. Tidak kalah penting ialah menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada para koruptor infrastruktur. Mereka telah mematikan harapan rakyat untuk hidup lebih sejahtera. Dari video tadi, bisa kalian analisis pada siapakah video tersebut berpihak? Saya Bu, Silakan Mbak Nabila. video tersebut memihak kepada masyarakat. Alasannya? Alasannya karena video tersebut tadi ada menyebutkan bahwa koruptor itu telah mematikan untuk masyarakat, dan dia juga menyebutkan bahwa seharusnya para koruptor itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Oke, baik. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, tujuan dari teks editorial adalah untuk ada yang tahu? Silakan Mas. Tujuannya adalah untuk menggiring opini masyarakat. Benar sekali. Seperti yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, bahwa teks editorial itu ditulis bertujuan untuk menggiring opini masyarakat. Seperti contoh video tadi. Dari video editorial tersebut,
opini masyarakat oleh redaktur itu digiring seolah-olah menjadi orang yang teraniaya. Oleh siapa? Oleh koruptor infrastruktur. Sama seperti teks eksposisi, teks editorial juga terdiri atas 3 struktur. Ada yang bisa menjelaskan apa itu pernyataan umum, apa itu argumentasi, dan apa itu penegasan? Oke, silakan Mbak. Pengenalan isu berisi pengenalan masalah yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Argumentasi berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Oke, kurang 1, masih ada 1 struktur lagi, yaitu struktur terakhir, penegasan. Silakan Mbak. Penegasan dalam teks editorial yaitu berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Oke, penegasan berupa simpulan, saran, ataupun rekomendasi. Ada yang masih ingat tentang menggunakan kalimat retoris? Silakan. Kalimat retoris yaitu kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Oke, kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Ada yang masih ingat tentang menggunakan kata-kata populer? Silakan. Kata-kata populer bertujuan agar pembaca mudah mencerna meskipun membaca masalah yang serius dan dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Oke, yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Ada yang masih ingat? Silakan Mas. Kata ganti penunjuk merujuk pada waktu, tempat, atau peristiwa atau yang membentuk fokus lainnya. Merujuk pada waktu, tempat, atau pada fokus yang lainnya. Contohnya penggunaan kata ini, kata itu, kata tersebut. Kalau yang menunjukkan tempat, contohnya di sini, di sana, di situ. Oke. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Ada yang masih ingat? Silakan Mbak Nabila. Saya Bu. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Ditandai dengan penggunaan kata diantaranya karena, oleh sebab itu, sehingga. Benar sekali. Penggunaan konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi yang menunjukkan sebab akibat, ditandai kata karena, sebab, oleh karena itu, sehingga. Kita lanjut pada materi kita yang utama hari ini, yaitu merancang teks editorial. Nah, kita akan mempelajari tentang langkah-langkah apa saja sih yang harus kita tempuh untuk menulis teks editorial. Yang pertama, jelas menentukan topik. Apa lain dari topik adalah Tema. tema. Apa itu tema? Tema itu intinya inti dari masalah itu yang akan dibahas. Inti dari masalah yang akan dibahas, inti dari inti. Inti dari inti. Oke. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini data-data dari mana saja? Ada yang bisa menjawab? Masyarakat. Silakan Mbak Fatimah. Saya data bisa didapat dari artikel, berita, buku, jurnal, atau sumber terpercaya lainnya. Oke, data yang diambil itu bisa dari artikel berita, kemudian jurnal, buku-buku, dan sumber lainnya yang bisa dipercaya. Kenapa kok jurnal, kenapa kok artikel berita? Karena pada bagian argumentasi, selain berupa pendapat juga harus berisikan tentang Fakta. fakta. Kemudian yang ketiga, menghubungkan tiap bagian. Ada yang paham apa itu maksudnya tiap bagian? Silakan. Menghubungkan topik dengan sesingkat media karena editorial adalah pandangan redaksi sebuah media massa.
Oke, menghubungkan topik dengan pandangan media seperti yang pertama tadi kita bahas, bahwa editorial itu ada keberpihakannya. Keberpihakan itu bisa saja ke masyarakat, bisa saja ke pemerintah, dan jangan lupa penulisan teks editorial itu tidak boleh menjatuhkan. Boleh memberikan kritik tapi tidak boleh menjatuhkan. Yang keempat, mengembangkan teks. Dari apa ini dikembangkannya? Ada yang bisa menjawab? Mengembangkan teks berdasarkan struktur teks editorial ya. Oke, mengembangkan teks ini tidak boleh seenaknya sendiri. Harus ada struktur yang dipakai untuk vakumnya, yaitu mulai dari pernyataan umum, argumentasi, dan penegasan. Dan yang terakhir adalah melakukan revisi. Revisi apa sajakah yang perlu dilakukan? Yaitu revisi struktur dan kebahasaan yang digunakan. Oke, revisi struktur dan kebahasaan yang digunakan. Benarkah paragraf tersebut sudah masuk ke dalam bagian pernyataan umum? Benarkah pendapat-pendapat yang digunakan termasuk pada bagian argumentasi, ataukah pada penegasan ulangnya sudah menggunakan simpulan yang tepat? Kemudian pada kebahasaan bisa disunting berdasarkan ejaan, kemudian tanda baca, dan kalimat efektif. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya minta kelas ini menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok sebelah barat, yang satu kelompok sebelah timur, membentuk lingkaran. Silakan dibuat sekarang. Di sini saya sudah menyiapkan dua manila untuk dua kelompok, digunakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, karena kemarin tanggal 15 Oktober itu pekan olahraga nasionalnya baru saja selesai, maka tema untuk penulisan teks editorial hari ini adalah pekan olahraga nasional yang berlangsung di Papua. Oke, yang satu kelompok nanti membahas terkait pandemi, yang kelompok satunya lagi membahas tentang keprestisnya perayaan pekan olahraga nasional bagaimana terhadap rakyat Papua. Jangan lupa disesuaikan strukturnya mulai dari pernyataan umum, argumentasi, dan penegasan ulang. Ada pertanyaan?
Masing-masing kelompok diwakilkan oleh 2 siswa. Dimulai dari kelompok barat terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Nabila. Saya Ahmad. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks editorial yang berjudul Akar Harkat Rakyat Papua. Pada teks ini, kebahasaannya sudah sesuai pada materi yang telah dijelaskan oleh Bu Nurul, yaitu kebahasaannya juga sudah sesuai, yaitu yang pertama menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Pada teks ini, kalimat retorisnya ini. Bukankah negara percaya bahwa masyarakat Papua mampu menyelenggarakan pesta olahraga yang berlangsung hingga 15 Oktober itu? Ini adalah contoh dari kalimat retoris. Selain itu juga ada konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi yang menunjukkan sebab akibat. Selain itu ada juga kalimat penunjuk, yaitu kalimat contohnya itu ini dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir di sini menggunakan kalimat populer, yaitu kalimat yang meskipun terdengar awam di telinga masyarakat, tetapi masyarakat bisa memahaminya. Misalnya strategis dan lain-lain. Apa ada pertanyaan? Jika tidak ada, kami mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk tim dari kelompok 2 perwakilannya untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramuditya Ganis dan teman saya Kuku Hadi akan mempresentasikan dari kelompok 2. Akan mempresentasikan tentang teks editorial yang bertajuk menanti pembuktian penanganan COVID-19 PON Di PON 20. Teks editorial ini strukturnya lengkap. Yang pertama ada pernyataan umum, argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu teks ini juga terdapat kami mengangkat isu tentang pembuktian penanganan COVID di PON 2020. Yang pertama terdapat kata retoris, yaitu yang bertanda tanya ini. Lalu kata penunjuk yang ini seperti ini, terus itu, dan lain-lain. Yang terakhir juga terdapat kata populer, yaitu klaim, isolasi, mitigasi, Vaksinasi. ya seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya sudah menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik melalui grup WhatsApp. Silahkan diunduh, lalu dibuka, kemudian kerjakan pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Jika ada kesulitan, bisa bertanya kepada saya. Hasilnya wajib kalian unggah di e-learning KI 4. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada post-test. Masuk lagi ke kuisi seperti tadi. Silakan ponselnya disiapkan kembali. Untuk post-testnya, kodenya berbeda dengan pretest yang tadi.
Untuk masuknya masih sama, joinmyquiz.com, kemudian kodenya 841355. Kode 841355. Masukkan nama kalian, kemudian klik mulai. Iya, keseluruhan hari ini? Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kami mempelajari merancang teks editorial sesuai struktur dan kebahasaan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, pembelajaran tentang merancang teks editorial. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya tentang membedakan antara dua cerita fiksi. Kemudian jangan lupa dimanapun kalian berada untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Cukup sekian dari saya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mas ketua kelas silakan untuk memimpin doa menutup kegiatan hari ini. Doa mulai. Siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Atas saran dan kritiknya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.